Baik, topik kita hari ini adalah tentang aerasi dan air stripping. Nah, jadi kita akan membahas tentang udara ya, air udara. Nah, di sini ada dua istilah yaitu aerasi dan air stripping. Ini dimaksudkan sebagai transfer gas sebetulnya ya. Keduanya ini termasuk transfer gas. Kalau aerasi itu kita maksudkan di sini adalah transfer gas dari fase udara ke dalam fase liquid. Artinya kita memasukkan udara, contohnya oksigen, ke dalam air menjadi oksigen terlarut. Nah, itu namanya aerasi. Nah, yang sebaliknya itu adalah air stripping. Jadi kita menghilangkan gas dalam fase liquid atau yang terlarut, kita keluarkan dari air menuju ke udara bebas. Contohnya ketika kita ingin menghilangkan gas amonia yang ada di dalam air. Nah, jadi dua topik inilah yang akan kita bahas. Nah, apa saja bahan kajiannya yang akan kita bahas selama kurang lebih 2 jam atau lebih ini nanti ya. Yang pertama adalah polutan yang diolah dengan aerasi dan prinsip prosesnya. Jadi dengan aerasi ataupun air stripping ini kita bisa menghilangkan polutan apa saja. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahan kimia yang dibutuhkan, jenis maupun penentuan dosis. Kemudian aplikasi prinsip kinetika reaksi pada proses aerasi dan air stripping. Yang terakhir, aplikasi jenis reaktor pada proses aerasi dan air stripping. Oke, ini adalah 4 subtopik yang akan kita bahas. Baik, kita awali dengan prinsip proses aerasi dan air stripping. Jadi sudah saya sampaikan bahwa aerasi itu adalah masuknya atau kita memasukkan gas ya, ke dalam air. Jadi kita definisikan secara singkat itu ini gas addition ya, itu aerasi. Sementara stripping, gas stripping atau air stripping itu kita maksudkan adalah untuk menghilangkan gas di dalam air. Jadi gas yang ada yang terlarut di air itu kita lepas ke udara. Kita singkat dengan istilah gas removal ya. Nah, di sini akan kita bahas terkait dengan aplikasinya di dalam pengolahan air ya. Apakah nanti air tanah ataupun air permukaan dan lain-lain. Biasanya air tanah ini yang paling banyak ya, yang membutuhkan proses aerasi ataupun air stripping. Nah, beberapa proses atau ya ini nama-nama atau macam-macam dari polutan ya yang bisa dihilangkan dengan metode aerasi ataupun stripping. Nah, yang pertama, nah ini yang 4 poin ini adalah semuanya terkait dengan stripping di sini ya. Jadi di sini adalah untuk menghilangkan gas-gas yang tidak diinginkan berada di dalam air. Itu yang removal. Tapi kalau yang addition, ya, penambahan, itu biasanya ini oksigen. Jadi aerasi itu lebih banyak untuk kita melarutkan oksigen dari udara ke air. Jadi penambahan di sini adalah penambahan oksigen. Sementara yang removal itu adalah removal untuk gas-gas yang tidak kita inginkan keberadaannya di dalam air. Apa contohnya? Ini ada 4 poin contohnya. Ada karbon dioksida, CO2, gas metana, CH4, kemudian gas hidrogen sulfida, H2S, dan gas-gas yang lain. Ini biasanya ada di dalam air dalam jumlah yang kecil. Ini adalah gas-gas yang volatil. Volatil itu mudah menguap ya. Sebetulnya kalau dia di air itu akan lebih cepat menguap. Tapi untuk bisa mempercepat maka biasanya kita melakukan proses pengolahan. Jadi tidak kita biarkan menguap sendiri, kita percepat ya. Ini contoh-contohnya ada dikloro
propan, trikloroeten, tetrakloroeten, triklorometan atau kloroform ya. Ini beberapa gas yang kalau di air itu terutama air minum ya. Nah, kalau jadi empat-empatnya ini kalau dia berada di dalam air minum itu akan ada efek-efek tertentu baik itu terhadap kesehatan maupun terhadap peralatan yang kita gunakan di dalam penyediaan air minum. Nah, prinsip dari proses aerasi maupun stripping, jadi atau saya singkat saja gas transfer ya. Kalau gas transfer itu relatif lebih netral ya. Jadi gas transfer itu perpindahan gas, apakah itu dari udara ke air atau sebaliknya dari air ke udara. Jadi ini istilah umumnya gas transfer. Kalau kita pecah lagi menjadi aerasi untuk masuk ke air dan stripping untuk keluar dari air ya. Jadi gas transfer merupakan fenomena permukaan. Artinya harus ada permukaan yang mengalami kontak antara air dan udara. Nah, contohnya apa itu? Yaitu permukaan air. Permukaan air itu adalah surface water atau bagian permukaan dari air yang kontak dengan udara. Artinya air harus dalam kondisi terbuka ya untuk bisa terjadinya gas transfer. Tidak mungkin air di dalam pipa itu akan mengalami gas transfer dengan udara di luar. Tidak mungkin karena dia tidak sedang kontak dengan udara. Jadi harus berada dalam posisi terbuka ya airnya itu ya supaya kontak dengan udara. Oksigen, nah ini untuk apa ya? Oksigen kenapa kita melakukan aerasi? Nah, oksigen itu biasanya digunakan untuk mengoksidasi, contohnya nih, besi ya, besi valensi 2 atau ferro ya, kemudian Mn2, mangan, juga valensi 2, kemudian amonium, NH4. Nah, jadi contoh 3 ini ya. Ini adalah contoh 3 bahan yang ada di air yang bisa kita hilangkan dengan cara kita melarutkan oksigen ke dalam air. Jadi ketika oksigen itu kita masukkan dari udara ke air, maka dia akan terjadi proses oksidasi. Nah, akibat proses oksidasi inilah nanti akan menyebabkan Fe ataupun Mn2 ini ya, itu akan mengalami presipitasi atau membentuk presipitat ya. Jadi menghasilkan endapan yang nanti bisa mengendap dalam bentuk Fe3 maupun Mn5 atau berapa lupa saya atau Mn3 ya. Nah, itu dalam bentuk endapan. Kemudian amonium itu akan tetap dalam bentuk amonium gas ya, nanti dia akan keluar ya. Dengan masuknya oksigen maka gas amonium ini akan keluar dari air ya. Kemudian menghilangkan karbon dioksida CO2 tadi ya. Kenapa? Apa pengaruh karbon dioksida kalau dalam jumlah berlebih di air? Jadi CO2 kalau di air itu dalam jumlah yang banyak ya, itu akan menurunkan pH. Ya, pH-nya akan rendah. Sehingga nanti akan bersifat korosif. Sehingga kita mengenal ada istilah CO2 korosif ya, atau agresif. Nah, untuk bisa mengurangi tingkat agresivitas dari CO2 itu, maka kita bisa menaikkan pH, yaitu dengan apa? Dengan cara mengeluarkan atau menghilangkan CO2-nya ini. Bagaimana? Dengan kita menambahkan oksigen. Ya. Jadi oksigennya kita masukkan ke air, nanti karbon dioksidanya akan keluar. Gitu ya. Oke, sekarang transfer gas ataupun aerasi didefinisikan sebagai perpindahan gas
dari fase gas menuju fase cair atau sebaliknya. Jadi intinya apa tadi? Terjadi perpindahan gas ya, perpindahan, sebetulnya perpindahan fase gitu ya. Dari fase gas, jadi oksigen contohnya ya, oksigen itu kalau berada di udara itu dalam bentuk apa? Dalam fase apa? Nah, itu kan gas ya, oksigen dalam fase gas. Namun oksigen ini kita bisa masukkan ke dalam air, kita larutkan ke dalam air, ya, nanti menjadi fase cair. Jadi oksigen tapi cair gitu ya. Ya. Nah, kita namakan sebagai oksigen yang terlarut. Jadi kalau ada gas di dalam air itu biasanya dalam bentuk terlarut ya. CO2 yang berada di air tadi juga CO2 terlarut. Amonia atau amonium yang di air itu juga dalam fase terlarut. Karena itu tidak mudah dia keluar sendiri ke udara bebas, tidak mudah gitu ya, karena dalam fase terlarut. Kecuali kalau masih dalam fase gas, artinya gas yang terperangkap di dalam air itu lebih mudah keluarnya ya. Tapi kalau dalam fase terlarut itu lebih sulit. Nah, ini beberapa contoh penggunaan atau pemanfaatan gas transfer dalam proses pengolahan air. Apakah itu air minum atau air limbah ya, saya kira sama prosesnya di sini. Menambah oksigen terlarut, meningkatkan DO tadi ya. Jadi kalau di air minum, DO yang tinggi itu apa manfaatnya? Nah, ini biasanya akan menambah tingkat kesegaran air minum ya. Itu kalau di air minum ya, oksigen yang tinggi di air ya. Kalau di air limbah, oksigen yang tinggi ya tidak harus tinggi, maksudnya ada gitu ya, karena di air limbah tidak bisa terlalu tinggi nanti ya. Jadi manfaat oksigen terlarut di air limbah itu nanti akan bisa membantu proses degradasi bahan-bahan organik di dalam air limbah. Nah, karena di air limbah itu ada kandungan-kandungan organik yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu membutuhkan oksigen untuk aktivitasnya di dalam mengurai bahan organik tadi. Nah, karena itu ketika oksigennya tinggi, maka proses degradasinya pun akan lebih cepat ya di dalam mengolah air limbah tadi ya. Kemudian untuk menghilangkan atau menyisihkan rasa, bau, dan warna pada air. Nah, rasa, bau, ataupun warna ini hanya efek sebetulnya ya, bukan rasanya yang dihilangkan. Tetapi apa yang dihilangkan, rasa, bau, dan warna ini adalah hanya efek, hanya ada penyebabnya gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Kenapa air itu menjadi berasa, berbau, dan berwarna? Ini semua karena ada kandungan-kandungan bahan yang menimbulkan rasa, bau, dan warna. Contohnya, kalau tadi ada air itu yang mengandung amonia tinggi, nah itu biasanya akan menimbulkan bau ataupun rasa, bau amonia atau rasa amonia. Air yang kandungan besinya tinggi, ya, itu akan menimbulkan warna coklat kemerahan. Atau air yang mengandung organik yang tinggi, itu akan menimbulkan bau karena terjadi pembusukan bahan organik. Jadi yang dihilangkan itu sebetulnya adalah bahan-bahan penyebab rasa, bau, dan warna itu. Nah, dengan menambahkan oksigen ataupun mengeluarkan gas penyebab bau itu misalnya amonia tadi ya, atau H2S, nah itu bau juga. Nah, jadi baunya ini yang dihilangkan, bukan, amoniaknya ini yang dihilangkan. H2S-nya itu yang dihilangkan, dikeluarkan ya, gasnya dikeluarkan. Nah, maka kalau gasnya sudah keluar, maka baunya juga ikut hilang. Jadi ini efek semua ya, rasa, bau, warna itu bukan zat. Ya. Jadi ini semua adalah efek karena adanya zat tertentu. Ya. Kemudian bahan organik tadi sudah, jadi ada ketika kita menambahkan oksigen itu diperlukan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itulah yang nanti akan menguraikan bahan-bahan organik. Penyisihan karbon dioksida.
CO2-nya dihilangkan. Bisa dengan kita tambahkan oksigen, CO2-nya akan terdesak keluar ya. Sama ini juga hidrogen sulfida, kita tambahkan oksigen, maka hidrogen sulfidanya akan keluar. Ya, ini beberapa contoh ya, masih banyak yang lain pemanfaatan proses transfer gas ya, di dalam pengolahan air minum maupun air limbah. Nah, sistem yang digunakan di dalam proses transfer gas itu apa saja? Nah, ini adalah nama-nama peralatan sebetulnya ya, atau bentuk-bentuk peralatan ya. Ntar saya gambar kalau gitu biar jelas. Oh ada sini, nggak usah saya gambar. Jadi yang pertama adalah cascade. Ya, cascade itu prinsipnya apa? Air dijatuhkan dari ketinggian tertentu secara step by step, bertahap. Ya kalau Anda ingin lihat jelas ya di gambar ini ya. Jadi air ini turun, jatuh ya. Ada ketinggian yang tidak terlalu tinggi, tapi berulang-ulang bertahap ini ya. Seperti apa ini ya? Seperti ya tangga gitu ya. Tangga ketika kita naik atau turun dari lantai 2 ke 1 ya. Nah, seperti ini. Airnya itu ya, jatuh secara bertahap. Ini namanya cascade. Nah, jadi ketika air ini jatuh secara bertahap, terjadi apa di sini? Air itu bergerak, terjadi golakan-golakan kecil. Nah, pada saat itulah terjadi kontak dengan udara. Nah, di dalam udara itu ada oksigen. Maka oksigen akan kontak dengan air, oksigen akan terlarut di dalam air. Jadi ini memang sengaja air itu digerakkan dengan cara dijatuhkan secara bertahap. Ya. Ini namanya cascade. Yang kedua adalah tower aeration. Tower apa tower? Ya, jadi ini lebih tinggi jatuhnya daripada cascade tadi. Kalau cascade tadi kan waterfall tapi dalam bentuk ini apa? Jatuhan pendek yang bertahap. Ya. Kalau tower itu lebih tinggi jatuhannya. Ya. Kemudian di dalam tower itu, kita gambar langsung aja di sini, ini tower ya. Jadi ini ada air di atas ini ya. Mungkin dari sini ini kurang jelas ya. Jadi ini air naik. Nah nanti air itu dilepas di sini di atas. Kemudian air itu akan jatuh di tower ini towernya yang ini di lingkaran besar ini ya. Ini tower. Ini dijatuhkan sampai ke paling bawah. Jadi tidak bertahap seperti cascade tadi ya. Nah, pada saat dia dijatuhkan inilah dalam waktu yang bersamaan kita memasukkan gas udara atau oksigen ya. Kita masukkan di sini. Gasnya itu ada dua kemungkinan ya. Tadi ada istilah co-current, ada counter current. Jadi atau ya. Jadi air dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau co-current, jadi antara air dengan udara itu arah alirannya bersamaan, beriringan. Nah, kalau di sini tadi airnya dari mana ke mana? Ini jatuh ya ke bawah ya. Nah, jadi air itu mengalir dari atas ke bawah ini. Dalam waktu yang bersamaan ini kita masukkan udara dari sini di bagian atas, dia akan mengalir ke bawah bersama dengan aliran air. Itu namanya co-current. Kalau counter current itu ditabrakkan ya, arahnya berlawanan berarti ya. Kalau airnya dari atas jatuh ini, maka kita masukkan udara dari bawah, nanti udaranya mengalir ke atas. Oke, itu namanya counter current ya. Nah, jadi waterfall down and air is blown in a co-current or counter current direction. Jadi arahnya saja ya. Arahnya apakah searah co-current atau berlawanan counter current. Yang ketiga, plate aerator, plat ya.
Jadi berupa plat yang berlubang, plat mendatar, plat datar begitu ya. Terus ada lubang-lubangnya. Nah, ini biasanya dalam bentuk tray ya. Nah, ini. Jadi ini plat, tapi di sini lubang-lubang. Nah, nanti air itu jatuh ya ke bawah ya. Ke bawah melalui lubang-lubang ini. Nah, gitu. Nah, nanti di bawahnya ada plat lagi, berlubang juga, jatuh lagi ke bawah. Jadi itu bertahap melalui plat yang kita namakan sebagai tray aerator. Tray itu apa? Rak ya, rak yang bertingkat, bersusun ya. Yang terakhir, ini bentuk-bentuk umum saja ya. Sprayer, spray, apa spray? Spray itu disemprotkan ya. Jadi semprot itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah. Yang penting airnya yang bergerak ya, disemprotkan. Kemudian akan terjadi kontak dengan udara bebas di udara, oksigen bebas di udara ya. Ini gambarnya, ini kalau ini disemprotkan ke bawah. Nah, bisa juga ke atas seperti apa itu, air mancur itu ya. Nah, fontaine ya, itu contoh spray juga yang ke atas. Oke, sekarang tipe aerasi yang umum digunakan di dalam proses pengolahan air. Ini yang poin kedua, gravity aeration. Ini sebetulnya yang tadi 4 itu sudah semua ini ya. Jadi cascade, tray itu yang lubang-lubang jatuh ke bawah, lubang lagi ke bawah lagi ya itu. Dan spray yang semprotkan tadi, terus yang tower itu paket tower tadi ya. Nah, itu yang gravity. Kenapa namanya gravity? Kalau lihat gambar ini, gravity itu ditunjukkan dengan apa? Nah, silakan dijawab. Kenapa kok namanya gravity? Empat-empatnya ini gitu. Artinya gravity apa? Kayak tarik bumi mungkin, Pak. Ditunjukkan dengan apa di sini? Airnya jatuh ke bawah. Iya, selalu ke bawah semua ini ya. Nah, karena mengalirnya secara gravitasi, mengalirnya bukan karena apa dipompa atau apa gitu. Ya, kecuali yang ke atas tadi ya, semprotkan. Tapi intinya adalah dijatuhkan semua. Ini adalah gravitasi, gitu ya. Ini. Jadi bentuknya ada 4 ini, semuanya kita kelompokkan dalam gravity aeration. Nah, ada 2 yang lain yang tidak gravity. Yang pertama adalah diffuse aeration. Apa diffuse? Diffuse itu kita memasukkan udara ke air. Nah, beda kan dengan yang gravity tadi. Kalau gravity itu airnya yang dijatuhkan, airnya yang bergerak ya dari atas ke bawah. Kalau diffuse itu mungkin airnya diam ataupun bergerak, ya, tetapi yang kita masukkan ke air itu adalah udaranya, didifusikan ya. Jadi udaranya dimasukkan mungkin dari pipa kemudian dilepaskan ke air ya, didifusikan. Mungkin dari kompresor kemudian melalui pipanya masuk ke air. Ketika kompresor itu dibuka, maka udara di dalam kompresor itu akan masuk ke air. Nah, itu difus namanya ya. Atau dari tabung gas, tabung oksigen. Tabung kan pasti bertekanan ya, begitu dibuka pasti keluar, masuk ke air nanti oksigennya gitu, atau gas yang lain ya. Itu yang diffuse. Yang kedua gravity, yang ketiga mechanical aeration. Mekanis. Nah, prinsipnya mekanis itu adalah menggunakan alat pengaduk. Ya, mekanis kan mesin ya, menggunakan alat gitu aja ya. Alat, karena aerasi itu membutuhkan tadi ya, ada kontak antara air dengan udara, maka kita perlu menggerakkan air.
Makanya diaduk gitu ya. Nah, mengaduknya itu menggunakan alat. Maka kita sebut mechanical aeration gitu ya. Jadi 3 poin ini ya, 3 jenis aerasi, bukan jenis aerasi tapi peralatan gitu ya. 3 jenis peralatan yang digunakan untuk mengaerasi air ya. Ada diffuse, gravity, dan mekanis ya, mechanical aeration. Jadi 3 itu ya. Yang pertama diffuse aeration. Nah, di sini melibatkan tadi kan udara itu kita masukkan ke air ya. Nah, ketika udara masuk ke air itu dalam bentuk apa? Bubble. Nah, di sini ada istilah bubble ya, gelembung. Nah, gelembungnya adalah udara gitu tentu saja ya. Udara yang dimasukkan dari tangki atau blower atau kompresor gitu ya. Masuk ke pipa, kemudian pipanya diberi diffuser. Diffuser itu lubang-lubang gitu ya. Nah, kemudian dari lubang itulah udara itu akan masuk ke air dalam bentuk gelembung. Nah, berdasarkan ukurannya, kita mengenal ada coarse bubble dan fine bubble. Coarse itu ukurannya gelembungnya besar-besar, coarse itu kasar ya artinya ya. Dan fine itu halus, lembut. Jadi gelembungnya kecil-kecil gitu ya, itu fine bubble. Nah, besar kecilnya ini dipengaruhi oleh apa? Kenapa kok bisa menghasilkan gelembung besar? Kenapa menghasilkan gelembung kecil? Nah, itu apa? Dipengaruhi apa kira-kira? Saya coba gambar di sini ya. Gambarnya di sini. Bentar, warna apa yang jelas? Biru ya. Oke, misal ini pipa. Nah, ketika pipa ini berlubang-lubang, terus ini ada udara dari blower atau dari kompresor atau dari tabung. Di sini lubang. Ini berada di air ya, ini di air. Nah, misal gini, ini di air. Maka udara yang ada di pipa karena ada lubang, udara ini akan keluar, kan gini. Dalam bentuk gelembung-gelembung ya, gelembung. Nah, gelembungnya itu besar, coarse atau fine, halus. Itu apa? Yang menyebabkan apa? Dipengaruhi oleh apa? Kapan ini bisa menghasilkan gelembungnya kecil atau yang besar-besar gitu. Kira-kira apa? Yang menyebabkan itu apa? Jumlah udaranya kayaknya, Pak. Apanya? Jumlah udara yang dikeluarkan, tekanan udara. Tekanannya di sini. Ya bisa juga. Mungkin yang lebih tepat lagi apa? Yang lebih besar pengaruhnya menyebabkan ukuran gelembung. Lubang Ini ya ukuran lubang diffuser atau lubang-lubang di pipa ini ya. Makin halus, ya biasanya kalau ingin menghasilkan halus jangan pipa langsung dilubangi begini, ini besar-besar nanti hasilnya. Nah, biasanya diffuser. Diffuser itu bisa pipa terus kita bungkus dengan apa ya, material yang lubang-lubang kecil ya, mungkin busa atau apa gitu yang lebih kecil lagi ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan gelembung-gelembung yang lebih halus. Oke, berikutnya apa perbedaan hasil dari aerasi dengan coarse bubble atau dengan fine bubble? Kira-kira nanti apa? Nanti kita bahas lebih detail, tapi sebagai pengantar awal, apa perbedaan kita mengaerasi dengan coarse atau fine? Perbedaannya apa? Terhadap hasil. Kira-kira lebih besar kontaknya dengan coarse bubble atau dengan fine bubble? Izin menjawab, Pak. Menurut saya lebih fine bubble. Kenapa? Karena kalau fine bubble kan jumlah
bubble-nya lebih banyak. Jadi mungkin kontak dengan udaranya juga lebih banyak. Gitu, Pak. Oke, betul. Ya, jadi bukan jumlahnya sebetulnya ya, tetapi yang penting adalah tadi ada istilah ini ya, surface tadi di mana? Ini surface fenomena ya. Jadi jumlah oksigen yang sama, yang satu coarse, yang satu fine, tapi jumlahnya sama ya, bukan jumlah gelembungnya, jumlah debitnya atau masanya sama itu, maka jumlah gelembung kecilnya akan lebih besar ya, daripada yang besar, coarse bubble. Jadi kalau ada gelembung sebesar sekian, maka luas kontaknya ya permukaan gelembung ini gitu. Luas permukaan kontak antara air dengan udara. Tapi kalau ini gelembung sebesar ini kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil, nah tentu jumlahnya menjadi banyak kan. Jadi membandingkannya jangan satu gelembung dengan satu gelembung, bukan ya. Tapi dengan misal 1 kilo gelembung besar dengan 1 kilo gelembung kecil lah, misal gitu ya. Jadi bukan jumlahnya, kalau jumlah gelembungnya ya yang kecil kalah gitu. Tapi ini dalam massa yang sama. Kalau massa yang sama berarti yang kecil menjadi banyak kan. Nah kalau yang kecil-kecil ini banyak, maka luas kontaknya menjadi lebih besar mana? Gelembung yang besar ini atau yang kecil? Luas kontaknya. Luas permukaannya. Lebih besar mana? Yang kecil-kecil, Pak. Yang kecil-kecil ya. Nah, jadi karena yang diperlukan itu adalah surface-nya, surface kontaknya, maka ini. Jadi nanti kita bahas lagi. Jadi fine bubble itu akan menghasilkan kinerja aerasi yang lebih besar daripada yang coarse bubble. Nah, ini contoh ini nggak terlihat memang ya di gambar ini yang atas ini, tapi ini adalah air yang bergerak karena di situ ada udara yang didifuskan. Nah, supaya lebih jelas ini lihat gambar di bawahnya. Jadi ini gambar air itu adalah yang di bak sini. Kelihatan kursornya? Nah, jadi ini airnya, itu air yang bergerak ini. Kenapa air ini kok bergerak? Ternyata di bagian dasar itu ada pipa, kemudian ada diffuser, ini diffuser ya. Nah, ini mengeluarkan gelembung. Nah, inilah yang menyebabkan air ini bergerak. Nah, ini namanya diffuse aeration, jadi aerasi dengan cara mendifusi mendifusi udara dari fase gas ke fase liquid atau melarutkan gas ke air ya, seperti ini. Jadi ini bergerak gitu. Bergeraknya karena ada udara ini. Yang menyebabkan bergerak itu udara ini. Berikutnya, ini gambar diffuser ya. Ini, kelihatan ini? Jadi ini pipa, terus ini dibungkus oleh bahan yang porus ya. Nah, ini ada lubang-lubang kecil. Ini maka udara itu akan keluar dalam bentuk gelembung yang lebih kecil. Yang lebih halus lagi ini. Ini dari bahan keramik. Nah, keramik tentu mempunyai pori, lubang atau pori yang luasnya tentu lebih kecil lagi. Maka hasilnya lebih lembut seperti ini. Ini contoh-contoh diffuser lagi ya. Nah, ini. Nah, jadi ini yang tadi yang halus sekali ini. Jadi ujungnya ini nanti disambungkan ke pipa. Ini, jadi nanti disambungkan ke sini. Nah, ini pipa. Misal dipasang di sini, di ujungnya sini atau di sini ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan gelembung yang lebih kecil. Nah, bisa juga ini yang pipa berlubang seperti yang tadi. Kalau ini hasilnya nanti besar-besar ya. Karena langsung keluar dari pipa.
Yang gravity tadi sudah, ini yang tadi ya, cascade ya. Cascade itu bisa seperti ini, seperti tangga ini, atau bisa juga dalam bak, jatuh lagi ke bak berikutnya, lebih bawah, satu lagi, atau berselang-seling begini. Ya. Ini semua namanya cascade. Nah, yang ini adalah tray aeration, tray itu rak ya. Jadi jatuh dari rak di atas ke bawahnya, gitu. Dalam bentuk jatuhan yang melewati lubang-lubang di sini. Jadi plat yang berlubang. Yang ini tadi disemprotkan spray ya. Ini yang ke atas. Kalau ini yang ke bawah, ini yang disemprotkan ke atas terus jatuh. Jadi gravitinya itu yang ini. Bukan di pipanya. Kalau pipanya kan di pompa ya. Setelah keluar dari ujung pipa ini, nah ini jatuh nanti. Maka masuk dalam kelompok gravity. Ini yang paket tadi, paket tower. Nah, ini lebih jelas lagi gambarnya yang co-current dan counter current ya. Jadi yang ini diberi media. Jadi ini ada medianya. Terus air mengalir dari atas, dari bawah dialiri udara. Nah, ini ya. Berarti ini yang counter current seperti yang ini. Nah, ini. Jadi air dan udara, yang merah ini air, ini bahasa Inggris ya, yang ke bawah ini air, water, putih ya. Nah yang merah ini adalah udara, air dalam bahasa Inggris. Jadi ini namanya counter current. Kalau co-current, air dan udara itu bergerak searah ya, searah, sama-sama ke bawah atau sama-sama ke atas. Ini yang paket power tadi ya. Masuk gravity juga. Nah, sekarang yang ketiga, mechanical. Nah, mekanik tadi kan alat ya, mesin ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya mekanik kan mesin. Nah, itu apa yang dimaksud alat di sini? Nah, di situ adalah ini, alat pengaduk ini. Jadi inilah yang menyebabkan air itu menjadi bergerak. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ada motor, disambung ke bawah ini adalah impeller, ini namanya impeller ya pengaduk ini. Jadi ketika ini diputar, makin cepat putarannya, maka yang dihasilkan ya gerakan air yang dihasilkan oleh putaran ini akan makin besar. Makin besar alat pengaduknya, ukuran alat pengaduknya, gerakannya juga makin besar. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi ini besarnya golakan air itu. Yang pertama apa? Putarannya ya, kita singkat N. N itu apa N itu ya? Biasanya N lambangnya. Ini putarannya ya. Terus putaran itu ya. Kecepatan putaran. Ya. Kecepatan putaran itu mempengaruhi besarnya ini golakan air ya. Yang kedua apa tadi? Dimensi pengaduk atau ukuran ya, ukuran alat pengaduk. Dimensi. Jadi makin besar diameter alat pengaduk atau panjangnya alat pengaduk akan dihasilkan ini tenaga yang besar juga ya. Jadi dua hal ini yang sangat penting ya. Nah, tentu yang menyebabkan putaran besar atau kecil itu adalah motornya ini ya. Ya, jadi nanti di sini ada motor yang terhubung dengan listrik. Nah, nanti akan menyebabkan ini berputar dan airnya bergerak. Nah, gerakan airnya inilah yang dimanfaatkan dalam proses aerasi itu. Gitu. Jadi semua proses tadi itu membutuhkan gerakan. Ya, apakah diffuse, terus gravity ataupun mekanik itu semua butuh air yang bergerak. Bukan air, butuh gerakan. Apakah airnya atau udaranya? Kalau yang diffuse itu yang berperan adalah udaranya yang bergerak. Kalau mekanik dan gravity yang bergerak adalah airnya. Kalau gravity bergeraknya dengan cara dijatuhkan, gitu ya. Kalau mekanik bergeraknya gimana? Dengan menggunakan alat. Jadi ini. Jadi ketika air bergerak atau udara bergerak,
disitulah terjadi kontak antara air dengan udara. Nah, kontak itu akan menyebabkan aerasi ataupun sebaliknya tadi ya, stripping. Oke, ini juga sama, ini motor. Di bawah ini ada pengaduk, gerak juga ya. Nah, sekarang kita ke rumus-rumusnya ya. Yang tadi itu masih secara umum ya, tipe-tipe dari aerasi. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Teori yang kita gunakan di dalam penjelasan gas transfer itu adalah teori Henry. Ini rumusnya, S sama dengan K kali P. Ya, jadi S adalah kelarutan gas. Jadi teori kelarutan ini nanti ya. Ini. P adalah tekanan parsial gas. Apa yang dimaksud tekanan parsial? Jadi kita akan membahas gas tertentu. Jadi tidak semua gas. Misal gas tertentu itu apa? Misal oksigen, atau CO2, atau nitrogen. Itu namanya parsial. Jadi tidak semua gas. Kita ingat bahwa di udara itu kandungan gasnya kan banyak sekali ya. Yang mayoritas, yang terbesar nitrogen, kemudian ada oksigen, ada CO2, ada gas-gas yang lain yang jumlahnya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau kita hanya membahas satu atau dua gas saja, itu namanya parsial. Ya, jadi kalau tekanan oksigen di udara berarti tekanan parsial oksigen. Ya. Kelarutan gas berarti kelarutan oksigen. Gitu, kalau kita sedang membahas oksigen. Ya. Kemudian K itu adalah konstanta kelarutan. Oke, bagaimana yang dimaksud dengan parsial tadi? Nah, kita lihat di sini. Jika dalam dalam sejumlah gas tertentu itu kandungannya 60% oksigen, misal tabung gitu ya. Dalam tabung misal itu kandungannya 60% oksigen dan 40% nitrogen. Hanya dua gas ya, ini sebagai contoh sederhana saja. Dalam satu tempat, satu wadah tabung, itu ada dua gas, yaitu oksigen sebanyak 60% dan nitrogen 40%. Maksudnya bagiannya ya, bukan konsentrasinya, bukan, tapi bagiannya. Total tekanannya, total dalam ini kan tadi saya ceritakan di tabung ya. Nah, misalnya tabung gas. Ini isinya di dalamnya ini ada oksigen sebanyak 60%, ada nitrogen 40%. Tetapi ketika ini diukur tekanannya, totalnya, itu tekanan total berarti ini, itu adalah terukur 1 atmosfer. Jadi di tekanan total, bukan tekanan parsial. Nah, jadi belum ke sini tadi ya. Kalau P yang ini tadi kan tekanan parsial. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa tekanan parsial oksigen dan berapa tekanan parsial nitrogen? Itu kita bisa lihat dari proporsinya ini. Ya, jadi misal ini pertanyaannya apa ini? Nah, oksigen ya. Tekanan parsial oksigen adalah berapa? 0,6. Kenapa 0,6? Karena oksigennya sebanyak 60%. Dari 101, apa 101 ini? Ini, 1 atmosfer itu 101 kilopascal ya. Sama dengan 60,6 kilopascal. Jadi jawabannya tekanan parsial oksigen adalah 60,6 kilopascal. Maksudnya di sini ya, ditabungin tadi ya. Nah, itu sekian. Nah, kalau ditanya lagi berapa tekanan parsial nitrogen? Ya 40%, dari 0,4 kali 101. 40,4 kilopascal. Gitu. Nah, totalnya berapa? Totalnya ya harus sama dengan satu ini tadi, atau 101 kilopascal. Gitu. Kalau ada gas lain dalam jumlah yang diketahui,
maka kita juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Gitu. Totalnya harus tetap 100% ya. Misal ada gas lain CO2 10% misalnya ya. 10% berarti ya ini harus berkurang. Totalnya harus 100%. Oke, itu tentang tekanan parsial. Nah, nanti ini tinggal menghitung dengan rumus ini ya, K kali P. Nah, kelarutan gas ini dari mana? Nah, ini biasanya kita bisa lihat di buku-buku ya, ada tabelnya, tabel kelarutan gas. Ini rumus ini sama dengan ini kalau di air ya, CW ini menunjukkan dia berada di water, W itu water ya. Jadi kelarutan konsentrasi C itu konsentrasi gas tertentu di air itu sama dengan konstanta Henry dikalikan dengan konsentrasi gas di udara. Contoh ya. Pada tekanan 1 atmosfer, kelarutan oksigen murni adalah 46 mg per liter di air. Maksudnya air yang no suspended solid itu air yang ya air murni, air yang tidak mengandung solid, tidak ada bahan yang tersuspensi di situ ya. Pertanyaannya berapakah kelarutannya? S berarti ya ini. Berapa kelarutannya jika gas ini diganti dengan udara? Nah, maksudnya gas oksigen tadi ya. Maka kita bisa selesaikan dengan soal dengan rumus yang tadi, S sama dengan K kali P. S itu kelarutannya sudah diketahui di sini. Kelarutan oksigen itu 46, jadi S-nya itu 46. K ini yang kita cari. P tekanannya tadi pada 1 atmosfer ya. Jadi ini P1. Nah, hasilnya adalah 46 mg per liter atmosfer. Itu dengan udara oksigen murni ya. Kalau diganti replace dengan udara, maksudnya udara berarti apa? Ya ada gas lain, gas selain oksigen gitu ya. Nah, mungkin ada nitrogennya, ada CO2-nya, ada metan ya, dan seterusnya ya. Nah, yang diketahui hanya oksigen saja. Bila udara itu mengandung 20% oksigen, berarti tekanan parsialnya berapa? Nah, kalau tekanan totalnya kan 1 tadi ya, 1 atmosfer. Parsial oksigen berarti 20% kali 1, 0,2 atmosfer. Nah, sekarang kelarutannya berapa? Kelarutan udara sekarang yang kita cari, solubility udara. Jadi S sama dengan K itu yang ini tadi. Ini 46, jadi 46 ini 46K ya, ini. K dikalikan P. P-nya sekarang P parsial. Nah, ini 0,2 ini. Sama dengan 9,2 mg per liter. Nah, ini adalah kelarutan apa? Kelarutan gas ya, gas total ya. Kalau oksigen tadi itu adalah 46. Kalau gas secara keseluruhan itu 9,2 mg per liter. Oke, sekarang pertanyaannya, mungkin ada yang tanya ya, solubility itu apa? Ada yang bisa jawab, menjelaskan? Solubility itu apa? Nah, nanti kita akan bahas DO jenuh ya. Ini kaitannya dengan solubility. Apa yang dimaksud solubility? Apa?
Jadi gini, kalau kita menggunakan udara gas oksigen murni, kita larutkan ke dalam air, oksigen murni ini bisa larut sampai 46 mg per liter. Tetapi ketika kita ganti dengan udara, tapi yang kita butuhkan oksigennya, dan udara itu kandungan oksigennya 20%, maka yang bisa larut, oksigen yang bisa larut itu hanya 9,2 gitu loh. Kalau yang tadi bisa sampai 46 kalau murni, oksigen murni ya. Tapi kalau kita menggunakan oksigen yang di dalam gas yang lain-lain juga ada di situ, nah, maka kelarutan oksigennya hanya 9,2 gitu. Dan ini nanti menjadi oksigen jenuh nanti ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Solubility? Kelarutan itu apa? Kalau di padatan apa kelarutan itu? Misal kita ingin melarutkan gula ke air gitu ya. Nah, yang dimaksud kelarutan di situ apa? Penjelasan umum saja. Mungkin TDS, Pak. Apa itu? TDS. Total dissolved. Bukan, itu kan konsentrasi. Pengertian kelarutan. Kemampuan untuk larut, Pak. Iya, terus. Ya, kemampuan zat terlarut untuk larut dalam larut itu. Nah, bisa dibuat contoh. Contohnya kemampuan, kalau yang tadi contohnya kemampuan gula untuk larut dalam air. Air panas atau air dingin itu berbeda. Ya. Terus Berarti, ya. Misal pelarutnya sama, tapi zat yang terlarut berbeda juga, nanti kemampuan zat terlarutnya juga berbeda gitu. Oke, saya contohkan dengan angka misalnya ya. Jadi misal, ini angka asal ya, bukan yang sebenarnya. Misal, kelarutan gula di air itu misal 10 gram per liter misalnya ya. 10 gram per liter misal. Maka ketika saya melarutkan gula itu 100 gram ke 1 liter air, kira-kira gulanya larut nggak? Misal kelarutannya itu 10 gram per liter. Nggak larut, Pak. Nggak sepenuhnya larut. Terus saya masukkan dalam 1 liter air itu, nggak usah 100 lah, 20 gram misalnya. Nah, berarti yang bisa larut berapa? Hanya 10 gram itu. Iya, hanya 10 gram itu. Berarti sisanya nggak larut. Makanya kalau Anda melarutkan gula yang jumlahnya berlebih, biasanya kan ada gula yang mengendap di bawah kan? Kenapa? Karena dia tidak larut, sudah melewati nilai kelarutannya ini. Nah, itu kalau padatan. Sekarang gas. Sama persis. Ya, jadi kalau saya memasukkan oksigen ke air, katakanlah kelarutannya 9,2 ini ya. Saya masukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Maka oksigen di air itu tidak bisa lebih dari 9,2. Meskipun saya tambah terus oksigennya gitu ya. Ya, karena apa? Sudah melampaui batas kelarutannya. Jadi gas dan padatan, ini gula tadi, itu dalam hal ini sama ya kasusnya ya. Jadi kemampuan air untuk melarutkan sesuatu, gas atau padatan, itu namanya kelarutan ya, solubility. Dan itu tidak bisa melewati nilai solubility-nya. Kecuali dengan mengubah temperatur tadi kan, contohnya air panas tadi ya. Kalau air dingin misal 10 gram, mungkin kalau kita panaskan ini bisa meningkat menjadi misal 20 gram. Makin panas, makin tinggi kelarutannya.
Nah, kalau di gas itu beda, terbalik. Makin dipanaskan, makin tidak larut. Nah, itu bedanya. Kalau padatan tadi, makin dipanaskan, makin tinggi kelarutannya. Tapi kalau gas, makin dipanaskan, udaranya malah makin keluar, gitu. Nah, kelarutannya makin kecil. Nah, karena itu nanti kita bisa lihat tabel kelarutan oksigen terhadap temperatur itu seperti apa, nanti bisa dilihat di tabel ya. Ini beberapa nilai koefisien gas ya, nilai K tadi. Ini bisa dipakai untuk nanti menghitung kalau ada contoh soal yang terkait dengan rumus ini ya, S sama dengan K kali P. K-nya ambil di sini sesuai dengan temperaturnya. Nah, coba lihat ini. Makin tinggi temperatur, nilainya makin kecil. Artinya apa kalau K-nya makin kecil? Kembali ke rumus ini. Kalau K-nya makin kecil artinya apa? Solubility-nya semakin kecil. Makin kecil, ya itu tadi contohnya. Kebalikan dari padatan ya. Jadi kalau padatan, makin tinggi temperaturnya, makin mudah larut. Jadi kalau gas, makin tinggi temperaturnya, itu makin kecil kelarutannya. Kebalikannya ya, ingat-ingat itu. Ini pengetahuan umum saja. Jadi jumlah oksigen, jumlah gas di udara bebas itu normalnya seperti ini ya. Jadi nitrogen itu sekitar 78%, oksigen itu 20, dibulatkan 21%, argon 0,9, CO2 0,032, gas yang lain-lain itu 0,2. Ini nilai umum ya, kondisi normal di udara ya. Nah ini tadi ya, grafik ini menunjukkan bahwa makin tinggi temperatur maka nilai kelarutan itu semakin kecil. Nah, nanti kita mengenal istilah saturation ya. Saturity dari suatu gas. Tingkat kejenuhan. Jenuh. Bukan jenuh bosan, bukan. Jenuh maksudnya sudah tidak bisa melarutkan lagi ya. Saturation. Itu tadi makin tinggi, bukan makin tinggi. Makin kita masukkan gas sebanyak-banyaknya, maka dia tidak akan bisa melebihi tingkat saturasinya. Ya. Sudah jenuh, sudah tidak bisa melarutkan lagi gitu. Ya, itu namanya saturasi ya. Oke, sekarang ini adalah gambar teori dua film. Di dalam istilah di kimia, film itu apa ya? Film itu apa? Film itu lapisan tipis yang membatasi antara dua fase. Jadi kalau di gambar ini ada fase water, maksudnya fase liquid ya, fase cair. Terus sebelah kiri ada fase gas, udara. Ya. Ini ada batas. Jadi kalau ada air di dalam bak itu, maka batasnya apa? Air diam di dalam bak, maka interface-nya apa? Kalau digambarkan begini. Ini bak, terus ada air di sini. Batas antara air dengan udara itu apa? Kalau di sini. Istilahnya interface ya. Interface antara air dengan udara di sini apa? Apa? Jelas loh. Permukaan air. Ya, ini permukaan air ini. Jadi permukaan air ini adalah interface antara fase cair dengan fase gas. Ya, gas dan water ya. Nah, itu. Atau liquid.
Interface-nya itu ini. Nah, disinilah apa ini? Ini ada panah, ini artinya apa? Perpindahan gas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya, kalau ke kiri tadi istilahnya apa? Dari air ke udara namanya apa tadi? Stripping. Kalau dari udara ke air namanya aerasi, ya. Nah, mudah atau sulitnya terjadi transfer itu dipengaruhi oleh apa? Ya interface ini gitu. Karena interface ini itu kalau kita lihat teori yang lain tadi ada teori dua film ya, two film. Two film teori ya. Nah, film apa maksudnya? Bukan film itu bukan ya. Film itu lapisan tipis ya. Lapisan tipis punyanya udara, gas, dan lapisan tipis punyanya air. Jadi ini ada dua lapisan sebetulnya di sini ya. Itu kalau yang di nyatanya di sini, yaitu permukaan air, itu ada lapisannya air, ada lapisannya udara. Nah, lapisan inilah yang menghambat terjadinya transfer. Mengapa air yang diam itu sulit terjadi transfer? Misal ini bak itu diam ya, atau danau lah. Danau itu airnya tenang, diam gitu. Nah itu biasanya DO-nya rendah di sini. DO itu apa? Oksigen terlarutnya di air itu rendah. Mengapa? Karena sulit terjadi transfer. Mengapa sulit terjadi transfer? Ada air yang diam. Apa? Ini tadi. Karena ada dua film yang menghambat udara itu tidak bisa bergerak, baik itu ke air ataupun ke udara. Nah, dalam penjelasan di awal tadi, ya, aerasi itu bisa menggunakan tiga peralatan tadi ya, yaitu apa? Diffuse, gravity, dan mekanik. Sebetulnya tiga peralatan tadi itu tujuannya apa sih? Kita kaitkan dengan gambar ini. Coba kita berpikir logis saja. Mengganggu lapisan tuh film, Pak. Mengganggu lapisan film, betul. Jadi pada air yang diam, ini terbentuk lapisan film, dua film ini yang cukup kuat. Dan dialah yang menghambat terjadinya transfer. Nah, supaya transfer itu terjadi, makanya harus dirusak dua film ini. Caranya bagaimana? Ya tiga tadi gitu. Tiga tipe aerasi tadi itu tujuannya satu, yaitu ini, merusak lapisan film ini supaya apa ini? Transfernya mudah. Dari udara itu bisa bergerak dengan mudahnya ke air atau sebaliknya kalau stripping gitu. Jadi intinya di situ, merusak lapisan film. Nah, ini nanti bisa dinyatakan dengan koefisien yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nanti ada istilah KLA, ada istilah kejenuhan dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Ini sudah masuk ke perhitungan teori ya. Jadi kecepatan gas transfer. Ini kita bisa tulis dengan rumus ini. Ini rumus dasarnya. DC per DT. W itu menjelaskan bahwa itu adalah konsentrasi di air ya. Jadi DC konsentrasi gas. D itu apa artinya? DC. D itu perubahan ya, delta. Jadi perubahan konsentrasi gas di air, kalau di air misalnya oksigen aja ya, berarti perubahan DO lah gitu ya. Per DT atau apa DT?
perubahan atau perbedaan waktu. Jadi perubahan konsentrasi per perubahan waktu tertentu itu sama dengan K2 kali dalam kurung CS min CW. Ingat tadi W itu adalah air, berarti konsentrasi gas di air. Kalau CS apa? S ini apa tadi? Ini saturation concentration, ini CS ya. Ya. Oke, ada satu istilah yang tadi kalau kita mudahnya menjelaskan tadi kan merusak lapisan film tadi ya. Kalau bahasa teknisnya itu driving force. Ya, ini bahasa ilmiahnya ya driving force. Kalau bahasa umumnya yang tadi itu ya merusak permukaan lah, merusak lapisan film itu. Nah, jadi driving force itu apa? Daya dorongan ini, yaitu tenaga yang menyebabkan terjadinya proses aerasi gitu. Jadi force itu gaya yang menyebabkan terjadinya proses transfer. Apa saja itu? Ini makin besar driving force, makin besar transfer gas. Oke. Jadi apa driving force itu apa saja? Atau yang menyebabkan driving force itu apa? Yang menyebabkan makin mudah larutnya itu apa? Ya, itu tadi tenaga yang mengaduk atau tekanan yang bekerja dan seterusnya. Nah, itu nanti diringkas menjadi driving force. Kalau di rumus itu nanti ditunjukkan dengan nilai K, yaitu koefisien transfer gas. Jadi ini rumusnya tadi ya. Perubahan konsentrasi gas di air dalam waktu tertentu sama dengan besarnya koefisien dikalikan dengan kondisi atau konsentrasi saturasi jenuh ya, konsentrasi jenuh gas dikurangi konsentrasi di air, konsentrasi aktual di air ya. Ini K tadi sekarang saya tulis menjadi KLA. K yang tadi ya, tadi kan K ya. Ini tadi K2 ini ya. Sekarang saya ubah menjadi KLA. Jadi DC per DT sama dengan KLA CS min C. Nah, kita tidak lagi tulis W di sini ya, karena kita anggap saja kita sudah sedang membahas di air gitu ya, jadi otomatis lah ini di air gitu ya. Oke. Setelah ini kita ke sini. Nah, apa ini? Diintegralkan ya. Jadi DC, C-nya dikumpulkan karena C-nya ini dalam bentuk dikurangi ya, CS min C. Jadi ini semuanya kita bawa ke kiri. Jadi menjadi DC per CS min C sama dengan KLA kali DT. Ini KLA kali DT terus diintegralkan dengan batas bawah C0, batas atas C. Apa C0? Di awal kuliah Pak Alvan sudah menjelaskan ini kan? Apa ini? Reaksi-reaksi orde ya, orde 1, orde 2, orde 3 itu sudah ya? Sudah. Nah, jadi ini nanti ada kaitannya dengan di situ ya. Jadi ini diintegralkan batas bawahnya C0, batas atasnya C. Kalau waktu batas atasnya T, batas bawahnya 0. Maksudnya batas bawah itu apa? C0 itu apa? C0 adalah konsentrasi awal, mula-mula pada waktu ke 0.
Nah, setelah diaerasi dalam waktu T, maka C-nya berubah menjadi C. Nah, jadi C0-nya berubah menjadi C gitu ya. Nah, ini kalau diintegralkan hasilnya ini. Oke, nanti dari mana ini nanti coba buka kembali pelajaran kalkulusnya ya. Ini diintegralkan hasilnya ini. Ln CS min C. Kenapa C? Yang ini C0 karena ini tadi batas atas dan batas bawah ini tadi ya. Jadi ln CS min C dibagi CS min C0 sama dengan min KLA T. Kenapa T-nya tinggal 1? Karena ini 0 batas bawahnya ya. Batas atasnya T. Jadi T saja. Gitu. Aslinya T min 0 gitu ya. Nah ini bisa ditulis menjadi ini. CS min C atau enggak usah W ya. Biar sama aja sini. Jadi CS min C yang ini dibagi CS min C0 sama dengan E pangkat min K, K2-nya itu KLA T. Gitu ya. Sudah kita dapat rumus ini ya. Apa artinya ini? Untuk mencari apa ini? Mencari KLA ya. Tadi apa KLA itu? Atau K2 tadi apa? Koefisien gas transfer. Artinya apa? Koefisien gas transfer. Kalau kita ke sini, suatu koefisien yang menyatakan tingkat kecepatan, ini velocity ya, tingkat kecepatan terjadinya transfer gas. Jadi makin besar K2, nah ini kalau di sini driving force, makin besar nilai K2 atau KLA, apa yang terjadi kalau makin besar? Perubahan konsentrasi makin besar. Jadi kalau kita mengaerasi, kondisi awalnya itu misal DO ya, kita ngomong DO ya. Kalau awalnya DO-nya itu 1, kita aerasi selama 1 jam, terus DO-nya naik menjadi 6. Nah, di sini berarti C0-nya berapa? Konsentrasi awal. 1 ya. Tadi contohnya DO awalnya 1 ya. Diaerasi selama 1 jam. Berarti 1 jam itu apa di sini? T. Waktu ya. Terus berubah menjadi apa? 6. DO-nya berarti C. Nah, jadi C dari 1 menjadi 6. Selama 1 jam. Nah, dari situ maka bisa dicari berapakah KLA-nya gitu ya. Nah, driving force ini tingkat mudahnya kenaikan oksigen, ini oksigen ya. Nah, ini yang dimaksud dengan saturasi itu ini. Suatu angka yang menunjukkan bahwa konsentrasi oksigen itu sudah maksimum. Jadi saturation di sini maksudnya sudah maksimum, tidak bisa naik lagi. Jadi kalau di sini sebagai contoh ini berapa ini? 10 ya. Jadi contohnya di sini saturation concentration-nya itu adalah 10, maka tidak mungkin nilai oksigen itu di atas 10. Itu ya. Jadi saturation ini nilai maksimumnya, nilai jenuh. Sudah jenuh. Jadi ini kalaupun diaerasi terus-menerus, garis merah ini akan datar gitu. Datar selalu di bawah garis putus-putus biru ini, tidak mungkin melewatinya. Nah, karena ini nilai maksimum. Karena itu kalau saya tanya, kalau melihat gambar merah ini ya, sebaiknya kita melakukan aerasi itu selama berapa jam? Detik ini ya, berapa detik? Coba lihat, 1400 detik, hasilnya sekian. 1200 detik, hasilnya sekian.
Ada ini enggak? Ada perbedaan yang berarti enggak? Dengan perbedaan 200 detik ini. Tidak terlalu penting kan? Banyak, Pak. Kalau yang ini 1000 dengan 1200 terlalu kecil ya. Nah, 800 dengan 1000 masih kecil ya, tapi sudah agak besar dibandingkan yang ini. 600, nah, lumayan besar ya. Nah, berarti kira-kira yang apa namanya, yang ekonomis lah ya. Ekonomis itu artinya karena gini, waktu ini kan uang artinya ya, biaya kan, mengaerasi lama itu kan biaya. Nah, jadi dengan biaya, nah kita nggak ngomong biaya, dengan waktu berapa dihasilkan kenaikan DO yang paling optimum, yang paling ekonomis. Kalau lihat gambar merah ini, sebaiknya kita mengaerasi di waktu berapa detik. Ya kita lihat lengkungnya ini aja. Kalau paling lengkung di mana? 400-600, Pak. Ya, sekitar ini kan. Ya, anggaplah kita pilih yang ini gitu ya. Nah, jadi kita aerasi selama 800 detik gitu. Karena setelah itu kenaikannya nggak signifikan itu. Ya, karena apa tadi? Meningkatkan waktu itu sama dengan biaya kalau di pabrik itu kan. Nah, karena itu ini sudah cukuplah sampai 800 saja gitu. Karena naiknya pun nggak signifikan di sini ya. Oke, sekarang bentar, ini masih banyak ini ya. Ini pengaruh temperatur terhadap nilai KLA. Jadi KLA itu bisa berubah ketika temperaturnya berbeda. Jadi ada temperatur 20, ada temperatur T. Kalau yang diketahui KLA itu pada temperatur 20, maka nilai KLA pada temperatur T itu kita bisa koreksi dengan mengalihkan ini. Theta, nilai theta itu yang ini, pada rentang ini ya, dengan nilai umum ini, 1,024, dipangkatkan T min 20. Nah, T-nya berapa? Kalau misal 25 derajat, berarti ya ini 25 min 20. Ini untuk mengoreksi nilai KLA pada temperatur yang berbeda ya. Nah, ini yang saya tadi janjikan. Nilai oksigen terlarut jenuh. Nah, ini jenuh. Jenuh itu saturasi tadi ya. Kita singkat CS, kita lambangkan dengan CS. Satuannya miligram per liter. Jadi kalau kita lihat ke bawah, apa yang terjadi? Makin kecil. Ya, nilainya makin kecil karena apa? Atau pada saat apa? Suhunya semakin tinggi. Ya, temperatur makin tinggi, nilai kelarutan, nah ini tadi kan kita ngomong kelarutan jadi ya S ya. Nilai kelarutan, nah sekarang kita sebut saja oksigen jenuh atau oksigen saturasi ya. Nilai oksigen maksimumnya itu makin kecil dengan naiknya temperatur. Nah, kalau temperatur 0 itu sekian, temperatur 10 sekian, temperatur 30 sekian ya. Oke, sekarang lihat ke kanan sekarang. Apa yang terjadi dengan ke kanan ini? Makin kecil. Nah, makin kecil nilainya. Dipengaruhi oleh apa itu? Lihat atasnya. Yang ini 0, 5.000, 10.000 ini apa? Oksigen terlarut. Bukan, oksigen terlarutnya yang ini. Air garam. Ya, jadi ini baca tabel ini ya. Nilai oksigen terlarut itu yang ini, karena judulnya kan ini oksigen terlarut ya. Jadi inti dari tabel itu yang ini, angka-angka ini gitu. Nah, yang ini apa? Konsentrasi jenuh. Konsentrasi.
Konsentrasi jenuh. Coba, oksigen terlalu jenuh pada kadar garam. Jadi yang ini adalah oksigen terlalu jenuh. Ada kadar garam. Ada kadar garam itu yang mana? Yang 0,5000. Ya ini. Nah, jadi kadar garam itu mewakili apa? Kandungan bahan terlarutnya ya, selain oksigen ya. Padatan terlarut. Misal garam, gula, dan sebagainya. Atau mineral-mineral yang lain yang terlarut ya. Jadi makin tinggi bahan lain ya, padatan terlarut, TDS lah ya. Kadar garam atau TDS. Makin tinggi TDS-nya atau keberadaan padatan di air, maka nilai oksigen itu makin kecil. Kenapa? Karena air itu selain melarutkan oksigen juga melarutkan bahan-bahan padatan. Gitu. Jadi makin banyak yang dilarutkan oleh air, maka oksigennya juga makin kecil, kalah gitu ya, kalah dengan bahan-bahan yang lain gitu. Yang dalam hal ini adalah garam atau padatan ya. Oke, jadi gitu. Jadi ada dua pengaruh di tabel ini ya. Ada dua pengaruh terhadap nilai DO jenuh ya, atau oksigen terlarut jenuh, CS ya. Yang pertama adalah temperatur. Makin tinggi temperatur, makin kecil nilai oksigen terlarutnya. Yang kedua apa? Kadar garam. Makin tinggi kadar garamnya, nilai DO jenuhnya makin kecil. Oke, sekarang kita ke Mas Balan. Ini saya kira nggak usah ya. Ini umum ya, ini bukan pembahasan tentang gas saja ya, tentang gas transfer, tapi umum. Jadi Mas Balan di air itu mesti berlaku ini. Jumlah massa ya. Mas Balan, kesetimbangan massa. Jadi jumlah massa masuk sama dengan jumlah massa keluar. Itu prinsip dari kesetimbangan massa ya. Nah, kalau gas sama, jumlah gas masuk sama dengan jumlah gas keluar. Jadi kalau masuk sekian, nanti keluarnya harus sama. Gitu. Kemudian ini adalah RQ. RQ itu rasio antara ini QA per QW. Q itu debit ya. Debit air bahasa Inggris ini ya, udara ya. Debit udara per debit air. Oke, jadi ini apa tujuan dari macam-macam proses peralatan ya, peralatan dari gas transfer tadi. Ini aplikasinya. Cascade biasanya adalah untuk oksigen dan CH4. Apa maksudnya? Untuk meningkatkan oksigen atau untuk menghilangkan CH4. Nah, gitu. Kalau tower biasanya untuk menghilangkan CO2. Kalau plat atau apa tadi? Tray ya, itu untuk menghilangkan CH4, menghilangkan CO2 atau meningkatkan oksigen. Kalau yang spray itu untuk meningkatkan oksigen, menurunkan CO2. Deep well aerator itu yang apa? Ini belum dibahas tadi. Deep well aerator itu adalah aerasi yang kita masukkan ke dalam sumur dalam. Nah, ini untuk oksigen. Mengapa di sumur dalam perlu ditingkatkan oksigennya? Karena biasanya air sumur dalam itu kadar oksigennya hampir 0. Kenapa kecil sekali? Hampir 0 atau kecil sekali? Karena air di bawah tanah ya, kan kedalamannya bisa lebih dari 100 meter ya. Nah, ini kan jauh dari oksigen di udara ya. Jadi kontak dengan udaranya itu hampir tidak ada gitu.
Sehingga kandungan oksigen di dalam sumur dalam itu hampir-hampir mendekati 0 atau 0 gitu ya. Maka kita perlu tambahkan aerator. Kun aerator, kun itu apa? Kerucut itu ya. Nah, ini untuk oksigen, tapi di air limbah. Oke, saya kira ini sudah selesai bahannya, tinggal contoh-contoh soal. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu.